Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias. Langsung saja ke bagian pengertian ragam hias. Ragam hias dapat diartikan sebagai hiasan berupa pola berulang-ulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Ya. Jadi intinya adalah ragam hias ini sebagai hiasan, ya, berupa pola berulang-ulang. Ya. Jadi ini adalah pengertian dari ragam hias. Ragam hias atau juga dikenal sebagai ornamen merupakan salah satu bentuk seni rupa yang sangat melekat dengan identitas bangsa Indonesia. Ya. Berbagai macam ragam hias dapat kita temukan di Indonesia, entah itu pada kain batik, kemudian kain tenun, kain songket, candi, dan tempat persembahyangan, ya. Atau juga bisa kita temukan di ukiran kayu, ya. Pada gambar ini terdapat ukiran kayu pada meja dan kursi, ya. Atau juga pada kita temukan di membatik, ya, kain batik, ya, kita jumpai di sini seperti ada yang gambar ini, ya. Baik anak-anak, pada materi selanjutnya adalah motif ragam hias, ya. Motif ragam hias ini ada 4, yaitu ragam hias flora, kemudian ragam hias fauna, ragam hias geometris, dan ragam hias figuratif. Oke, untuk ini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ragam hias flora, merupakan ragam hias yang memakai bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motifnya. Jadi motifnya itu pakai flora, ya. Ragam hias flora dapat kita jumpai pada barang-barang seni seperti bordir, kemudian batik, ukiran, kain sulam, patung, dan benda seni lainnya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari ragam hias flora, ya. Jadi ini ada bunga, kemudian ada daun-daun, ya. Bunga kita ulang, ya. Jadi ini adalah ragam hiasnya, itu menghiasi, ya. Menghiasi kain kita. Misalkan kalau kita ini contohnya di baju, ya. Jadi menghiasi baju. Jadi jadilah baju batik gitu. Oke, ragam hias fauna merupakan ragam hias yang memakai bentuk fauna sebagai objek motifnya, ya. Seperti pada gambar berikut ini adalah contoh dari ragam hias fauna kupu-kupu, ya, contohnya. Kemudian kita padukan dengan beragam ragam hias yang lainnya di situ, ya. Ragam hias geometris, ya, banyak memanfaatkan garis-garis lengkung dan garis lurus anak-anak, ya. Jadi lingkaran, segitiga, maupun unsur-unsur ilmu ukur lainnya, ya. Jadilah ragam hias geometris seperti pada gambar berikut ini, ya. Itu tentang ragam hias geometris. Yang keempat adalah ragam hias figuratif. Ini juga disebut sebagai motif manusia, ya, karena bentuknya mengacu pada figur manusia, ya, seperti pada contoh gambar berikut ini, ya. Itu adalah gambar manusia yang dipadukan dengan ragam hias lainnya, ya. Itu. Kemudian materi selanjutnya adalah pola ragam hias, ya. Jadi ragam hias itu memiliki beberapa pola. Yang pertama, salah satunya adalah swastika atau yang berbentuk S polanya, yang ditumpuk dengan cara menyilang sehingga menjadi motif yang sangat indah, ya. Jadi ditumpuk S-nya itu menjadi seperti yang ada di gambar ini, kemudian barulah kita ulang-ulang, ya. Itu dinamakan dengan ragam hias. Kemudian yang kedua adalah motif tumpal, berbentuk seperti zigzag, ya, lebih tinggi. Zigzagnya itu lebih tinggi seperti yang ada gambar ini, ya. Ini zigzag lebih tinggi, ya. Kemudian kita ulang lagi sampai ke kanan sini, kita ulang lagi ke atas, ya. Akhirnya menjadi sebuah pola seperti ini, ya. Atau bisa kita jumpai di sarung, ya. Sarung bagian belakang itu biasanya lebih
ini ya, gayanya seperti ini. Oke. Motif yang berikutnya adalah gelombang dan lingkaran. Seperti pada gambar ini biasanya ada yang pola seperti ini ya. Ada lingkaran, kemudian ada gelombangnya ya. Kita ulang terus ya menjadi sebuah pola atau membuat ragam hias yang lebih indah ya. Oke. Motif minder ya. Ini adalah motif minder ya, seperti gambar berikut ini ya. Jadi ini bisa kita jumpai juga pada bingkai-bingkai. Biasanya ini digunakan untuk bingkai foto atau yang lainnya itu ya. Ini. Oke. Kemudian motif geometris ya. Bisa kita lihat langsung ada bola geometrisnya ya. Ada segitiga, ada persegi, kemudian ada yang ya, ada banyak, ada lingkaran. Ini dipadukan juga seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, coba kalian siapkan buku kalian masing-masing, kemudian gambar motif geometris ya. Terserah mau pakai geometrisnya itu bentuk kotak-kotak diulang terus, atau nanti lingkaran diulang terus kemudian dipadukan segitiga atau apa, terserah nanti. Coba kalian nanti buka buku kemudian dibuat di bukunya atau digambar di bukunya masing-masing ya. Oke, terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan ya.